Selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kak Unik di Sekolah Minggu GKI Geraraya. Wah, gimana nih adik-adik kabarnya semuanya? Semuanya udah baik-baik aja kan? Nah, adik-adik semua, Kak Unik mau ajak adik-adik nih untuk coba deh adik-adik buka telinga adik-adik. Nih, Kak Unik juga ikut nih. Kita buka telinganya nih. Kak Unik tuh denger soalnya ada yang panggil Kak Unik. Adik-adik juga nggak? Ada nggak yang manggil adik-adik? Nah, adik-adik tahu nggak yang manggil kita itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau panggil kita untuk ikut sekolah minggu hari ini. Untuk itu, yuk Kak Unik mau ajak adik-adik nyanyi sama-sama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik, Kak Unik mau ajak adik-adik semua untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan selama sekolah minggu hari ini. Jadi Kak Unik mau adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pagi hari ini. Kami bisa bangun dan sekarang kami bisa sekolah minggu bersama-sama. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua masih semangat kan? Masih dong, kan tadi kita baru nyanyi-nyanyinya sekali. Nah Kak Unik mau ingetin ya adik-adik, kalau kita itu punya Allah yang hebat banget loh adik-adik. Allah yang selalu memelihara kita, mau kita lemah, mau kita kuat, tapi Tuhan itu selalu memelihara kita. Untuk itu, Kak Unik mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi Si Semut Yang Kecil. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyi sama-sama. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktumu simpanan kumpul rezeki? Meskipun kamu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya. Makin teguhlah. Sekali lagi adik-adik. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktumu simpanan kumpul rezeki? Meskipun kamu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya. Makin teguhlah. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan,
kita mengingat lagi kalau Tuhan itu ada, kita tuh punya Tuhan yang sangat hebat. Sekarang waktunya Kaunik mau ajak adik-adik untuk ingat-ingat lagi nih adik-adik selama seminggu ini. Kita seminggu ini udah ngelakuin apa aja ya? Ada nggak ya kira-kira yang kita lakukan itu membuat Tuhan sedih? Misalnya kita nggak nurut sama orang tua, atau kita suka nakalin adik atau kakak kita. Nah, untuk itu Kaunik mau ajak adik-adik ingat-ingat lagi. Tapi kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Kita nyanyi Do itulah dosamu. Yuk adik-adik nyanyi sama-sama. Nah, untuk mengucap syukur karena dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan, ya adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menghapus dan mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tuhan berkati kami supaya kami tidak mengulanginya lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi nih Kak Greg mau sampein kita cerita dan firman Tuhan loh. Adik-adik penasaran gak sih? Soalnya Kaunik itu juga penasaran. Kira-kira hari ini tuh Kak Greg bakal cerita tentang apa ya? Tapi sebelum kita dengerin sama-sama apa yang akan Kak Greg sampaikan hari ini, yuk kita angkat pujian. Satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Langkahku ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oke, silakan Kak Greg untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, apa kabar? Shalom. Mana nih suaranya? Seneng banget deh Kak Greg hari ini bisa menyapa adik-adik dan bercerita nanti untuk sekolah minggu hari ini. Sudah siap mendengarkan ceritanya adik-adik? Yang siap kasih jempolnya 2 di dekat layarnya masing-masing.
Yeay, wah, siap semua? Mari kita mendengarkan ceritanya mengenai duo bersaudara, Johnny dan Jenny. Johnny, Jenny, masuk. Halo, halo semua. Kok nggak ada orang? Mana nih suaranya? Halo, mana sih ini orang-orang? Jenny, Jenny. Apa sih? Ribut-ribut. Berisik ah. Jenny berantakin kamar Kak Joni ya? Enggak kok Kak. Masa sih? Ayo ngaku. Enggak Kak. Tunggu. Kakak Joni kan yang lupa rapiin tadi malam. Main ayo. Enggak. Kakak Joni udah minta tolong Mbak untuk rapi-rapi beresin kamarnya Kakak Joni. Nah, itu dia. Mbak kan tugasnya bukan rapiin kamarnya Kakak doang. Mbak semalam itu ada masak Kak, terus nyapu, terus lakukan kegiatan yang lain, tugasnya banyak. Tapi kan tugasnya Mbak juga rapi-rapi kamar Kakak. Ya, tapi kan Kakak Joni yang berantakin. Jadi tugasnya Kakak rapiin mainannya. Masa sih? Iya, coba kita tanya tuh yang di rumah. Adik-adik, bener gak Jenny? Kan bener kan ya? Kalau kita habis main, rapiin mainannya. Bener kan? Nah, itu dia. Kan adik-adik bilang rapiin sendiri Kak. Gitu ya. Ya udah deh kalau gitu. Jadi adik-adik, kalau kita berantakin mainan kita, kamar kita sendiri, berarti rapikan juga ya sendiri. Iya Kak. Oke, berarti itu tugasnya Kakak ya, Kak Joni. Iya, Jenny aja kamarnya selalu rapi, karena Jenny tahu tugasnya Jenny. Oke, kalau gitu. Bye-bye adik-adik, bye-bye. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan ceritanya bukan? Sudah ya. Siapa tadi dua orang tadi yang bertengkar tadi, yang berantem? Siapa? Bener. Si Johnny sama Jenny tadi. Ternyata mereka bertengkar karena apa? Mereka berselisih ya. Berantem karena si Johnny-nya tadinya pikir kenapa kamarnya masih berantakan. Padahal kan dia udah minta tolong sama Mbak supaya rapiin. Ternyata dedeknya si Jenny ngasih tahu, Kak, itu bukan tugasnya Mbak harusnya, tapi tugasnya Kakak Joni. Awalnya Kak Joni gak terima, tapi akhirnya Kak Joninya mau ya mendengarkan dan tahu bahwa oh iya itu ternyata tugasnya Joni untuk membersihkan dan merapikan kamarnya sendiri. Jadi Joni punya tugas khusus tuh, kamarnya kan kamarnya Joni, jadi Joni harus rapiin kamarnya sendiri. Dia juga berantakin mainannya, berarti tanggung jawab merapikan mainannya sendiri. Demikian juga dengan adik-adik ya. Happy hari ini Kak Greg mau cerita dulu nih. Kak Greg mau cerita tentang sesuatu juga, ada perselisihan atau pertengkaran
atau berantem tadi ya, sama kayak si Joni dan si Jenny. Ceritanya diambil dari mana? Kita buka ya Alkitab kita adik-adik semuanya ya. Dibuka Alkitabnya dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Kak Greg ulang ya. Dibuka semuanya Alkitabnya. Yuk dibuka yang belum siap tadi. Ayo, harusnya sekolah minggu udah disiapin. Dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Sudah siap? Oke. Ini pasti adik-adik sudah pada bisa baca semua nih, karena adik-adik kelas kecil. Oke, sekarang kita mulai ya untuk mendengarkan ceritanya. Ceritanya gimana sih? Ternyata di ceritanya itu ada 2 grup, ada 2 kelompok yang saling berselisih, bertengkar atau berantem. Siapakah mereka? Mereka adalah golongan atau kelompok dari Paulus, dan satu lagi golongan atau kelompok dari Apolos. Kita coba lihat, buka Alkitab kita yuk. Di ayatnya yang ketiga, Kak Greg akan bacakan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat yang keempat, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusiawi duniawi yang bukan rohani? Jadi adik-adik lihat, di sini yang ngomong ini Rasul Paulus. Tadi Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya yang ada di Korintus bahwa jangan bilang aku dari golongan Paulus, kelompok Paulus. Jangan juga kamu bilang aku dari kelompok Apolos. Sama kayak tadi ribut ya si Joni sama Jenny masalah rapiin kamarnya, padahal itu tugasnya si Joni ya. Adik-adik, ternyata firman Tuhan hari ini Paulus mau mengatakan bahwa tidak ada yang seperti itu. Ceritanya begini adik-adik, memang betul golongan Paulus ini dia yang menanam atau dia yang membuka jemaat itu yang pertama kali. Nah, tapi kemudian kan Paulus ini kan tugas pelayanannya banyak nih. Dia pergi-pergi ke tempat-tempat yang lain. Jadi waktu dia meninggalkan jemaatnya di Korintus, ada kelompok namanya kelompok Apolos. Di sini ada istilah, kalau adik-adik baca di ayat berikutnya, bahwa kelompok Apolos ini yang kemudian dia akan menjaga atau menyiram, kalau tanaman disiram gitu ya, supaya jadi apa? Supaya tetap tumbuh. Maksudnya jemaatnya tetap bertumbuh. Jadi jemaatnya menjadi tambah besar, tambah banyak, dan seterusnya. Nah, jadi siapa yang penting? Golongan Paulus, kelompoknya Paulus yang membuka duluan, yang memulai jemaatnya, atau golongannya si Apolos yang menjaga ini, yang menyiramnya? Ibaratnya kayak tanaman nih adik-adik. Yang mana yang penting? Yang nanam bijinya, atau yang merawatnya, menyiramnya sampai dia bisa tumbuh? Dua-duanya sama-sama penting ya. Tapi tahu nggak, yang terlebih penting bukan itu. Yang terlebih penting adalah yang memberi pertumbuhan. Betul? Jadi kalau kita menanam tapi tidak diizinkan tumbuh, ya mati tanamannya. Tapi kalau kita bisa menyiram, tapi kalau tidak diizinkan tumbuh juga, baru tumbuh sedikit sudah mati. Sama dengan tadi jemaat itu, Paulus mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dan di ayat yang terakhir, ayat 9, Kak Greg bacakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi yang penting justru Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi kelompok Paulus sama Apolos gimana? Mereka dua-duanya
penting. Jadi tidak ada yang terlebih. Yang terlebih hanyalah Tuhan kita yang memberikan pertumbuhan. Sama tadi dengan Joni sama Jenny ya, adik-adik yang meributkan masalah kamarnya si Joni tadi. Untuk menutup cerita Kak Greg hari ini, Kak Greg mau kasih lihat gambar nih. Coba lihat adik-adik, kalau di rumah atau kalau di gereja ada nih yang suka, apa ini gambarnya? Kelihatan? Ini adalah anak yang sedang berdoa. Siapa adik-adik di sini yang suka berdoa? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Nah, itu tugas khusus nggak? Iya. Kalau di sekolah minggu misalnya kita nanti sudah mulai onsite ya, Kak Greg dengar sebentar lagi. Kalau mau diminta suruh doa sama kakak sekolah minggu, pasti mau dong. Iya. Tapi juga jangan iri-irian. Kok dia mau berdoa? Kok dia bisa berdoa? Aku enggak. Tunggu dulu. Mungkin talentanya bukan itu. Talentanya adik-adik mungkin yang lain nih. Contoh, yaitu misalnya, nih. Apa ini gambarnya? Kelihatan? Ini adalah gambar anak-anak menjenguk orang yang sakit. Ini ada kakek-kakek yang lagi sakit. Semoga kelihatan ya. Jadi ternyata berdoa penting. Nah, menjenguk juga penting. Penting juga kalau ada yang sakit ya, bisa. Atau yang ini gambar yang tadi Kak Greg cerita barusan. Nah, ini tanamannya kalau disiram tumbuh. Iya, jadi tanamannya tumbuh tapi juga harus ada yang merawat, ada yang menanam, ada yang merawat, disiram, menyiramnya dengan air. Dan yang terakhir, Kak Greg punya gambar apa ya? Gambar gereja. Jadi kita ini sebagai gereja, adik-adik nih, anak-anak Tuhan, ya, anak-anak kelas kecil, oke, adik-adik punya tugas masing-masing. Tugasnya apa? Ada tugas di rumah, ya, tugas di sekolah sebagai seorang murid, atau kalau udah balik sekolah minggu, nanti jangan ragu-ragu. Kak, aku mau tugas doa. Kak, aku mau tugas bawa kantong persembahan. Kak, aku mau tugas nyanyi. Aku mau pelayanan menyanyi. Aku mau ini itu, ya. Jadi kita punya tugas masing-masing. Kak Greg juga punya tugas. Saat ini tugasnya Kak Greg apa? Bercerita buat adik-adik semua. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Untuk penutup, Kak Greg punya aktivitas. Aktivitasnya gampang banget. Kak Greg minta kalian semua udah bisa nulis kan ya. Sekarang nanti aja setelah sekolah minggu selesai ya, adik-adik ambil alat tulisnya, agendanya ya, agenda sekolah minggunya. Kemudian dituliskan tugas adik-adik, kemudian ditunjukin ke papa mama. Oke? Misalnya nih, Kak Greg kasih contoh. Tugas aku 1, wah, merapikan mainanku. Kedua, menjaga kamarku tetap bersih. Ketiga, wah, persiapan untuk sekolah, beres-beres buku misalnya. Dan seterusnya. Oke? Demikian firman Tuhan cerita kita hari ini. Semoga adik-adik bisa mendapatkan pesan firman Tuhan hari ini. Apa itu? Firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa adik-adik dan Kak Greg kita semua punya tugas khusus. Ya, tugas dari siapa? Tugas dari Tuhan. Tugasnya apa saja? Tugasnya setiap kita berbeda. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu mengetahui bahwa setiap kita diberikan tugas dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.